Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nurlaila, NIM 031. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian kewirausahaan dan tokohnya. Secara harfiah, wira artinya utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Sedangkan usaha artinya kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, wirausaha adalah pejuang yang jadi teladan dalam bidang usaha. Menurut para ahli, kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama Giovanni G. Merritt, yang kedua Salim Saigan, yang ketiga Skinner, yang keempat Siswanto Sudomo, yang kelima Thomas W. Zimmerer dan Norman. Dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yulia Cipta, NIM 015, akan menjelaskan materi tentang prinsip kewirausahaan. Apa sih prinsip kewirausahaan itu? Prinsip kewirausahaan adalah pokok dasar berpikir yang menimbulkan semangat, sikap, dan perilaku dan kemampuan seseorang dalam memulai usaha yang mengarah pada upaya menciptakan sesuatu yang baru dengan meningkatkan efisiensi, dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mencari keuntungan yang lebih besar. Lalu, apa saja prinsip-prinsip kewirausahaan? Di sini saya akan menjelaskan 14 prinsip kewirausahaan. Prinsip-prinsip kewirausahaan. Yang pertama, jangan takut gagal. Orang yang paham akan teori berbisnis hendaknya terjun langsung agar memiliki pengalaman dan tanpa takut gagal. Karena takut gagal akan menyebabkan sukses yang tertunda. Yang kedua, semangat. Penghargaan terbesar bagi seorang wirausahawan itu bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada semangat dalam menjalankan proses perjalanan bisnis yang dirintis. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif itu tidak boleh berhenti bagi seorang wirausahawan. Pasalnya, jika kita berhenti, bagaimana bisnis yang akan kita jalani itu sukses. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Pada dasarnya, resiko itu kan tidak bisa dihindari ya. Maka kita harus memperhitungkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu, terutama yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Prinsip ini digunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan, percobaan, dan kendala bahkan disebabkan oleh orang lain. Yang keenam, optimis. Optimis adalah modal yang cukup penting bagi pebisnis karena merupakan sebuah prinsip yang dapat memotivasi kesadaran sehingga apapun usaha yang dilakukan harus optimis bahwa usaha yang dijalani itu sukses. Yang ketujuh, ambisius. Seseorang pebisnis harus berambisi apapun usaha yang akan dilakukannya. 8. Pantang menyerah. Prinsip ini adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya. Yang ke-9, peka terhadap pasar atau dapat baca peluang pasar. Prinsip ini merupakan prinsip yang mutlak yang harus dilakukan oleh wirausahawan. Mengapa? Karena prinsip ini
digunakan untuk mengukur peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar terbesar dengan baik. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. Setiap pebisnis harus memegang standar etika secara baik agar bisa menjalankan bisnisnya itu secara universal. Yang ke-11, mandiri. Prinsip ini harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mengapa? Karena mandiri dalam banyak hal adalah kunci sukses agar kita menghindari ketergantungan dari pihak-pihak lain. Yang ke-12, jujur. Jujur kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan itu merupakan prinsip dasar yang harus dinomorsatukan. Yang ke-13, peduli lingkungan. Harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Mengapa? Karena harus turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Yang ke-14, membangun relasi dan networking. Semakin banyak network dan relasi akan menciptakan peluang dalam mengembangkan dan mencapai usaha yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Dinodianti, NIM 040. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor pendorong seseorang untuk berwirausaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari faktor internal. Faktor internal ini meliputi 4 poin. Yang pertama, ada kebutuhan berprestasi. Yang kedua, ada internal locus of control. Yang ketiga, ada kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebutuhan akan kebebasan yang dimaksud kan tidak semua orang mau bekerja di bawah tekanan. Di situ bisa dijadikan pendorong untuk seseorang berwirausaha. Yang terakhir ada pengalaman. Kemudian untuk faktor eksternal atau yang biasa disebut faktor dari luar diri. Yang pertama ada role model. Yang kedua ada dukungan keluarga dan teman. Yang ketiga ada pendidikan. Selain dari dua faktor tersebut, ada berbagai hampir banyak pendapat yang menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berwirausaha. Yang pertama ada faktor kultur. Faktor kultur di sini yang dimaksud adalah sebuah penemuan yang sangat umum apabila kebudayaan dan etnis dapat mempresentasikan sebuah jaringan usaha yang tentunya masyarakat tergabung dalam merupakan pengusaha. Jadi di sini faktor kultur itu semua dari lingkungannya itu berwirausaha, jadi dia mengikuti hal tersebut. Yang kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini dalam bentuk role model yang tadi saya jelaskan juga berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Biasanya yang melihat kepada orang tua, teman, kerabat, bahkan saudara. Yang dimaksud di sini seperti kayak orang tua yang dulunya pengusaha sukses, pasti anaknya akan meneruskan usaha dari orang tuanya tersebut karena berpatokan pada orang tuanya tersebut. Yang terakhir ada faktor ekonomi yang mengungkapkan bahwa tersedianya modal akan memicu minat orang berwirausaha. Misalnya memiliki bangunan yang lokasinya strategis akan memicu orang untuk berwirausaha, untuk membuka lokasi usaha, karena itu sangat berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Manovianti, NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan ciri-ciri berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif itu? Sebenarnya berpikir kreatif itu pada dasarnya kita dapat menghadirkan suatu hal atau ide-ide baru yang sebelumnya itu tidak ada atau sebelumnya itu belum dipergunakan. Nah, sedangkan dalam prakteknya itu
Seseorang sebenarnya mempunyai ide kreatif masing-masing, tapi tidak semua orang bisa mengembangkan. Karena dalam pengembangan sikap kreatif itu harus dibarengi dengan usaha mentoring dan triggering dari para praktisi dan pelaku bisnis yang lebih dulu sukses dengan pengalaman kegagalan demi kegagalan yang akhirnya menuju kesuksesan. Nah, sebenarnya apa ciri-ciri orang yang berpikir kreatif itu? Untuk yang pertama adalah suka berimajinasi. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, mudah untuk beradaptasi. Yang keempat, mudah merasa bosan. Dan yang kelima, kadang menjadi seseorang yang misterius. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Putri Rahayu, NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovatif dan bagaimana ciri berpikir inovatif. Jadi inovatif itu memiliki makna, yaitu mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Sedangkan inovatif itu mempunyai pengertian, yaitu bagaimana kita memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang dapat menambahkan atau menciptakan nilai-nilai manfaat baik secara sosial maupun secara ekonomi. Jadi untuk menjadi seseorang yang berguna itu, kita sangat perlu memiliki sikap kreatif dan inovatif, karena keduanya itu sangat berhubungan dan juga sangat berkaitan. Selanjutnya yaitu ciri berpikir inovatif. Yang pertama, tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini. Yang kedua, senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan baru. Yang ketiga, tanggap terhadap kebutuhan dari dalam diri dan menjadi pribadi yang proaktif memprakarsai proyek baru. Yang ketiga, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang kelima, memiliki ide-ide yang bagi sebagian orang akan dianggap gila, serta mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keenam, melampaui batas kenyamanan. Yang dimaksud itu yaitu berani mencoba dan berani pula menanggung akan resiko atau kegagalan. Yang ketujuh, mengubah lingkungan kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedelapan, memiliki ketertarikan pada hal-hal yang aneh. Contohnya itu seperti berani untuk tampil beda dan juga berani untuk bertindak. Yang ke-10, dapat mempertahankan ide yang dimiliki serta tidak terpengaruh dengan cara pandang orang lain. Yang ke-11, terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian, serta mampu menyajikan berbagai solusi dan gagasan. Selanjutnya, mampu menyambungkan atau melihat hubungan dari unsur-unsur yang terputus. Selanjutnya, dapat merenungkan berbagai pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan. Yang ke-13, perseptif terhadap sesuatu yang dapat membedakannya. Yang selanjutnya, tetap mampu merasa nyaman meski dalam situasi kacau. Selanjutnya, berusaha untuk terus mencari pengetahuan secara kontinu dan juga menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul serta menyelaraskan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu bekerja keras dan tekun serta memiliki komitmen terhadap hasil apa yang telah digariskan. Sekian itu tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Aulia Safitri, NIM 028. Saya di sini akan menerangkan bab terakhir, yaitu apa saja hambatan dari berwirausahawan. Nah, dalam melakukan sebuah usaha, masalah dan hambatan akan muncul dimanapun, baik usaha kecil, menengah, maupun besar. Namun, bila dapat mengelola dan juga mengatasinya, tujuan dapat tercapai. Setiap wirausahawan yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Biasanya, berwirausahawan yang cerdas selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya. Apabila wirausahawan tersebut berhenti mencoba lagi, wirausahawan tersebut gagal dalam usaha. Dalam kegagalannya, usaha biasanya disebabkan karena berbagai hal, tetapi bisa dikelompokkan dari 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kegagalan yang disebabkan oleh diri sendiri. Yang kedua, kegagalan karena faktor dari luar dan Anda berhenti mencoba. Yang ketiga, gagal karena bencana alam. Nah, kegagalan usaha sering diartikan sebagai kesulitan uang atau modal saja. Namun sebenarnya itu kegagalan yang sebenarnya adalah di mana mereka itu berhenti mencoba dan mengatasinya. Masalah yang terjadi dan juga perlu diketahui dan juga ditelaah adalah semua berawal dari semua kelemahan. Kendala umum yang dialami oleh pengusaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan dasar yang dimilikinya. Maksudnya di sini adalah pengetahuan dasar, teknik dan juga cara mendirikan usaha yang diperlukan pengetahuan dan juga wawasan pengalaman yang memadai tentang usaha yang akan ditekuni. Yang kedua, keterbatasan waktu. Maksudnya, usaha industri dianggap sebagai pekerjaan sampingan sebagai penambah keuangan keluarga. Hal ini dianggap tidak serius pada waktu yang sangat berarti karena dapat dijadikan ukuran untuk menentukan laba dan rugi. Yang ketiga adalah modal usaha. Maksudnya, modal usaha bukanlah masalah sederhana karena menyangkut modal mental yang dimiliki pengusaha, yaitu semangat juang, keuletan, ketekunan, dan juga kegigihan. Di samping itu terdapat modal material, yaitu kebutuhan modal dalam bentuk uang, barang, atau surat berharga yang dimiliki di awal melaksanakan usaha. Kemudian ada juga modal pengetahuan, yaitu modal agar lancar. Nah, modal pengetahuan ini menurut sebagian orang merupakan sebuah kunci suksesnya sebuah usaha, yaitu pengalaman. Jarang orang memiliki usaha langsung sukses, tetapi mereka diawali dengan pengalaman dan juga dimiliki kemudian ada juga modal keterampilan. Nah, modal ini paling sederhana dan efektif karena banyak yang bersifat alam. Yang keempat adalah lokasi yang kurang memadai. Maksudnya di sini adalah lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan usaha. Jika lokasi itu di desa, maka dapat mengakibatkan perusahaan itu sukar beroperasi karena kurangnya efisien. Yang kelima adalah kurangnya pengawasan. Maksudnya di sini erat kaitannya dengan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan perusahaan secara tidak efisien dan juga tidak efektif. Yang keenam adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan. Maksudnya di sini adalah ketika wirausahawan yang siap menghadapi dan juga melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil, tetapi keberhasilannya dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan juga mampu membuat peralihan setiap waktu titik. Yang ketujuh adalah kontradiktor pendidikan, latar belakang, pengalaman, dan kesukaan dengan bisnis itu sendiri. Dan ini merupakan suatu keharusan di mana bisnis itu long journey atau sebuah perjalanan panjang. Di sisi lain sebuah teman hidup, sehingga bila hati dan diri Anda tidak cocok dengan jenis usahanya, maka sudah bisa dipastikan terjadi penolakan dalam hati dan pikiran Anda. Yang kedelapan adalah tidak melakukan riset dan analisis pasar. Jika Anda tidak melakukan analisis tersebut, maka bisa dikatakan bisnis Anda itu hanya asal-asalan, cenderung nekat, sehingga mudah sekali jatuh karena tidak ada link dengan pasarnya. Semacam ini akan sulit berkembang. Yang kesembilan adalah masalah legalitas dan perizinan usaha. Itu juga merupakan surat izin dan juga legalitas, baik itu izin usaha, izin domisili, SIUP atau surat izin usaha perusahaan maupun hak atas kekayaan intelektual seperti merek dan nama perusahaan. Bila ini tidak ada, maka legalitas yang juga perizinan akan disegel atau dilarang beroperasi. Yang ke-10 adalah tidak kreatif dan inovatif. Nah,
Kreatif dan inovatif ini merupakan cara jitu untuk keluar dari tekanan persaingan, di mana tanpa kreativitas dan juga inovasi, bisnis Anda mudah jatuh dan cenderung untuk bertarung harga sehingga menyebabkan tingkat keuntungan akan semakin kecil. Yang ke-11 adalah cepat puas diri. Ingatlah kata-kata bijak berikut, pesaing tidak pernah tidur. Maksudnya di sini adalah pesaing itu seperti awan yang terlihat tidak bergerak, tetapi bila didekatinya sebenarnya mereka sedang bersaing. Terakhir adalah one man show, are the boss not a leader. Banyak berwirausahawan yang bermental bossis, seorang bos yang cenderung one man show atau saya adalah segala-galanya dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak ada yang berani mengganggu gugat tipe ini. Biasanya otoriter, tidak pernah salah, dan jika masalah biasanya seperti kebingungan, sehingga dalam mengatasi masalah tidak mencari inti masalahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.